uh, dalam Islam kan ada pandangan yang tidak memperbolehkan mengucapkan selamat Natal, Pak. Dan dia punya argumen sendiri, punya tokohnya sendiri. Nah, pandangan Bang Yeri, kalau misalnya saya aja, saya nggak ngucapin selamat Natal pas 25 Desember, itu menurut Bang Yeri gimana dong? Kan jadi, orang kadang kita menganggapnya, itu akan bermasalah, menyakiti hati orang Kristen. Jadi dalam pandangan Kristen sendiri ya, kebersamaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi ada yang lebih penting dari ketersinggungan, yaitu kebersamaan. Makanya ada ayat yang berkata, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kenapa? Untuk tetap menjaga. Berdoalah buat musuhmu, berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Dalam artian, iman Kristen harusnya mendorong orang-orang yang mempercayainya untuk demi tetap bisa menjaga hubungan, kebersamaan. Harusnya tidak boleh ada ketersinggungan. Harusnya ada dalam sebuah pengertian yang disebut dalam firman Tuhan itu roh pengertian. Jadi saya pribadi sih saya nggak tersinggung, Bib. Jangankan yang berbeda ya, Pak, dan punya argumen, yang jahat pun diajarkan oleh Kristen untuk dibersamain. Jadi apalagi yang cuma berbeda. Maka itu kan bukan jadi sesuatu yang penting sebenarnya. Yang kami bukan takutkan ya, yang kami cegah adalah terjadinya konflik kami satu sama lain. Itu lebih kalau bisa jangan deh dibanding isu boleh atau enggak memberikan selamat Natal gitu. Dan maksud saya teman-teman, saya nggak ingin kita itu menghakimi satu sama lain karena urusan boleh atau tidak mengucapkan selamat Natal. Bukan hanya kita kalau kita mempermasalahkan itu, bukan hanya kita pecah dengan yang Kristen, tapi bahkan di internal Islam akhirnya pecah, Bang. Gitu ya. Saya sedih gitu, prihatin. Dan janganlah yang satu menyalahkan yang lainnya. Kita saudara antar agama sebagai sesama manusia, dan apalagi seagama kita saudara sebagai sesama manusia dan satu agama. Jangan yang membolehkan bilang, wah yang nggak mengucapkan selamat Natal itu intoleran. Bang Yeri aja menganggap itu terserah itu agama masing-masing. Yang penting adalah kebersamaan. Betul. Gitu. Toh juga nggak mengucapkan selamat Natal bukan berarti nggak baik kepada Kristen kan. Ada yang nggak mengucapkan, tapi toleransi dia bangun dengan cara lain. Misalnya memberi hadiah, membantu ketika sakit dan lain sebagainya. Begitu juga yang nggak mengucapkan, jangan bilang, kalau mengucapkan Anda mengeruhkan iman Anda. Toleransi kebablasan. Hilangkan stigma tagline yang seperti itu. Betul. Mari kita hidup bersama seagama maupun yang beda agama. Betul. Nah, Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasin. Nah teman-teman, video yang kita sudah saksikan bersama ini tentunya pasti akan memberikan kita satu pembelajaran bagaimana kita untuk tetap senantiasa menjaga yang namanya toleransi gitu ya. Ini berkaitan tentang apa caption yang disampaikan oleh Pendeta Yeri Patin Nasrani ya soal fatwa MUI ya, di mana ada sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh saudara-saudara kita umat muslim ini ya, bahwa mereka tidak bisa ya atau tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Apalagi baru-baru ini juga ada fatwa terbaru, yaitu bahwa tidak boleh mengucapkan salam di luar daripada kata ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah dalam hal ini sebuah pertanyaan disampaikan oleh Habib Jafar ya teman-temannya kepada Pak Pendeta Yeri Patin Nasrani, dan tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana jawaban yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Pendeta, bahwa sebenarnya kita tidak mengharapkan ya, atau betul ya, tidak terlalu mengharapkan bahwa orang di luar Kristen harus memberikan kita ucapan selamat Natal ketika kita merayakan Natal, atau selamat merayakan Paskah
lalu pencurahan Roh Kudus dan sebagainya. Tidak seperti begitu ya, karena kalau kita mengharapkan itu berarti itu adalah sebuah pemaksaan dan sebagainya. Kita mau ngucapin selamat Natal ya kepada kita teman-teman yang lain atau enggak, ya itu urusan mereka, dan juga tidak akan membuat kita tidak mempunyai sukacita ketika orang lain tidak mengucapkan selamat kepada kita. Oke ya kan? Dan saya pikir kita sebagai orang Kristen untuk mengucapkan selamat untuk hari raya besar daripada saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita, juga itu tidak akan mempengaruhi iman kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat merayakan Idul Adha, ya itu biasa aja. Ya, artinya itu adalah sebagai bentuk toleransi kita ya, dan bukan toleransi kebablasan, karena jelas sekali bahwa itu tidak akan mempengaruhi keimanan kita kepada Yesus Kristus. Nah, di sini teman-teman kita akan coba lihat caption dari Pak Pendeta Yeripati Nasarani. Saya akan bacakan. Saya mengajak umat Kristiani untuk menghormati fatwa MUI perihal larangan ucapan selamat hari raya dan tidak melihat itu sebagai tindakan intoleran, tapi sebagai bagian MUI menjaga akidah yang dipercayai sebagai kebenaran. Ya, artinya ya itu hak mereka ya teman-teman ya. Dan kebersamaan kita lebih dari ucapan selamat hari raya, dan kita memiliki banyak sekali hari lain untuk merajut kebersamaan dalam kasih Kristus. Bersama tidak harus sama, betul sekali. Oke. Ya, lalu kemudian teman-teman kita akan juga membacakan ada beberapa komentar yang ada di sini yang tentunya saya akan coba bacakan kepada kita semua. Ada dari Octaviano Bangun, tapi lebih mundurlah untuk toleransi dan kemanusiaan. Gimana gaung tentang kesetaraan Kak? Ya, kita harus tetap menghargai aja sih ya, tidak boleh memaksakan. Kalau memang mereka mau mengucapkan selamat ya silahkan. Kalau kita ya sih bebas aja ya kan. Lalu berikutnya ada dari Gino Tapilatu. Kapan ya Pak Pendeta keluar fatwa haram membubarkan ibadah orang lain? Ya, ini perlu ya teman-teman ya, karena ini tentunya kan berkaca dari apa yang terjadi hari-hari ini ya, di mana banyak orang-orang Kristen yang tidak bisa beribadah dengan tenang oleh karena adanya pembubaran ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang notabene yang mereka beragama Islam ya, walaupun memang nggak semua, tapi maksudnya kan kalau boleh juga dalam hal ini MUI ya kan harus melihat sampai jauh ke bawah seperti begitu ya. Artinya ya dengan banyaknya terjadi peristiwa pembubaran ibadah, seharusnya MUI mungkin bisa loh sebenarnya mengeluarkan sebuah fatwa seperti begitu bahwa ya. Dan saya pikir ya tanpa juga fatwa seharusnya kan undang-undang sudah cukup kuat ya untuk mereka harusnya mengerti bahwa kebebasan untuk beragama dan menjalankan ajaran agama masing-masing itu kan dijamin oleh undang-undang. Tapi ya jelas aja sih teman-temannya memang banyak oknum yang masih belum mengerti akan hal itu dan justru melakukan tindakan-tindakan yang anarkis seperti begitu ya. Lalu ada komentar dari Yan Teguh, orang Kristiani nggak ributin hal-hal urusan ucapan hari raya. Fokus Kristiani adalah semakin menjadi seperti Kristus. Amin ya. Cuma orang-orang yang nggak punya teladan hidup dan jaminan hidup kekal saja yang sibuk ributin hal-hal ngucapin selamat anu, selamat inu dan sebagainya ya. Oke, keren sekali ya. Memang betul teman-temannya, kita tidak terlalu berharap untuk kita harus diucapkan selamat saat merayakan hari raya Natal dan sebagainya. Ada komentar dari Netzi ya, tapi Bang, heran nggak sih zaman di ucapan-ucapan seperti ini adalah hal yang biasa. Oh, sorry. Tapi Bang, heran enggak sih zaman dulu ucapan-ucapan seperti ini adalah hal yang biasa. Berkunjung ke rumah tetangga atau saudara yang berlain keyakinan yang merayakan itu hal biasa dan terasa rukun. Tapi lambat laun tahun ke tahun semakin modern, hal-hal tradisi rukun yang dulu mulai pudar, yang memudarkan dari kalangan mayoritas, sedangkan yang minoritas tetap seperti dulu dengan tangan terbuka menerima dan memaklumi. Ya, saya pikir sebenarnya juga ini betul sekali teman-teman. Kita nggak boleh mungkirin ya bahwa mungkin pernah disampaikan oleh seorang Bang Ade Armando gitu ya, bahwa justru kalau misalnya MUI mengeluarkan fatwa untuk tidak boleh mengucapkan salam
dari agama lain itu adalah sebuah keterbelakangan atau justru mundur ya kan dari kemajuan yang sudah ada, tapi justru kembali lagi ke zaman dulu, bahkan lebih daripada itu ya kan. Artinya ini adalah sebuah kemunduran, bukan kemajuan gitu loh ya. Dan ya mau bagaimana lagi, itu memang sudah fatwa dari mereka ya, kita tetap hargai sih ya. Kalau mereka begitu ya udah, kenapa kita harus ngikutin ya kan. Kalau hal-hal yang baik kita ikutin, kalau hal-hal yang tidak baik ya kenapa kita ikut ya kan. Lalu berikutnya ada dari tim Noya ya. Saya pribadi tidak melihat itu sebagai tindakan intoleran, sama sekali tidak. Justru saya menaruh belas kasihan kepada mereka ya, bahwa kaidahnya perlu dijaga sedemikian rupa sehingga untuk mengucapkan selamat saja mengancam kaidah mereka. Sama sekali tidak merasa dilecehkan, malah kasihan. Setuju ya. Saya juga seperti begitu teman-teman ya. Kita hanya kasihan saja karena dalam pemikiran kita, kenapa ya mereka justru pemikirannya sedangkal itu ya. Oke, kita akan coba lihat lagi. Ini di bagian terakhir ada 2 komentar kita akan bacakan. Ada yang pertama dari Anthony Jess. Nggak apa-apa, cuma minta MUI bantu izin pembangunan gereja kalau ada penolakan. Setuju sekali ya. Setuju soal ini teman-teman ya. Lalu berikutnya terakhir Anton Johannes. Orang Kristen tidak perlu dan santai aja, yang penting ibadah itu jangan diganggu. Keren sekali. Nah, luar biasa ya komentar-komentar yang ada di dalam postingannya Pak Pendeta Yeri Patinasari ini teman-teman ya. Dan sepertinya semuanya berpikiran positif bahwa memang kita nggak mengharap ya untuk mereka saudara-saudara kita yang dari Muslim untuk mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat Paskah, mengucapkan selamat untuk hari turunnya Roh Kudus dan sebagainya, hari kenaikan Isa Al-Masih juga ya. Yang penting itu adalah bagaimana agar tidak ada lagi pemubaran ibadah, bagaimana ya agar tidak ada lagi yang namanya penolakan untuk pembangunan rumah ibadah dan sebagainya. Dalam hal ini tentunya kita mengharapkan MUI juga bisa turun tangan, kalau boleh juga mengeluarkan fatwa agar mengharamkan ya perlakuan-perlakuan yang seperti ini ya, yang dimana ini sangat mengganggu gitu teman-teman ya, mengganggu orang-orang yang beribadah kepada Tuhan ya. Akhirnya mereka yang sudah fokus seharusnya untuk beribadah, bertemu dengan Tuhannya, tapi akhirnya terganggu oleh karena tindakan-tindakan mereka, orang-orang yang yang memang dikuasai oleh si jahat teman-temannya. Kemudian saya mau katakan bahwa itu dari si jahat, kenapa ya? Tentunya kalau itu dari Allah yang benar, maka tentunya tidak akan mengusik orang lain yang sedang beribadah kepada Tuhan. Itu aja dulu teman-teman untuk pagi hari ini, dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Priyanto Samasi, dan salam Indonesia cerdas.